Oke, welcome back again to Stardust Stream. Dan kali ini kita akan merekap ulang untuk seluruh life cycle dari Offspring. Well, kalau kalian nonton 2 video gue sebelumnya, memang itu sebenarnya udah jelas banget ya yang gue jelasin di situ untuk life cycle dari Offspring. Cuma mungkin karena kita kecampur dengan berbagai macam pembahasan lain yang memang lumayan panjang dan pasti bosan juga untuk didengerin. Jadi gue bakal buat rekap ulangnya lagi, kira-kira Offspring itu seperti apa life cycle-nya. So, kita langsung saja mulai dari yaitu manusia yang sepatnya incest ya. Untuk Offspring ini sayangnya 2 manusia ini yaitu Kay dan juga Bjorn ini incest. Mereka adalah sepupu, cuman ya berhubungan seksual, dan akhirnya si Kay ini hamil. Nah, dari kehamilan ini berbagai macam trauma dan shocking effect akhirnya terjadi ya. Dia kebanting, lehernya terluka, terus kebanting lagi, terus dia lihat saudaranya mati, teman-temannya mati, dan juga dia mesti lari dari kejaran Xenomorph, dan pokoknya banyak kejadian sehingga janinnya gue pastikan itu udah mati. Ya, bisa mati atau udah mati, belum dikonfirm untuk hal itu, tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah setelah semua kejadian itu akhirnya si Kay ini menginjek dirinya dengan Compound Z01. Ya, singkat aja, Compound Z01 ini adalah hasil reverse engineer atau sintetis dari si alien facehugger yang ada dari Big Chap, atau bisa dibilang Big Chap di reverse engineer ke alien facehugger. Nah, komponen pathogen black goo-nya dari si alien facehugger ini diambil, bilangnya sih non-Newtonian fluid biomechanical weapon, atau bisa dibilang Prometheus fire. Itu yang dikatakan oleh Rook. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah diinjek, memang luka-luka yang ada di tubuh Kay itu mulai dari luka memar, luka berdarah, luka fisik, pokoknya luka fisik dan lainnya semua itu mulai berangsur-angsur sembuh. Kita bisa ngeliat di third act dari filmnya, tapi itu juga berpengaruh ke janinnya yang tadinya sudah mati atau mungkin sekarat, dan dia bermutasi. Nah, dari mutasinya ini akhirnya menghasilkan sesuatu yang memang sangat-sangat mengerikan, yaitu si Kay ini melahirkan secara normal, yaitu keluar dari vaginanya. Ini gue perjelas aja deh, kalau misalkan ada yang bilang, wah ini kenapa konten seksual dan lain-lain, gue nggak peduli lah. Itu kalian belajar biologi lagi, tolonglah ya. Jadi itu adalah hal normal ya. Jadi ovomorph, bentuknya ovomorph, memang bentuknya mirip dengan ovomorph. Kalian bisa lihat gambar di sini. Itu keluar dari vagina si Kay. Jadi beneran dia kayak ngelahirin bayi. Cuma bedanya ini yang dilahirin bukan bayi, tapi ada telur lagi. Dan itu ada ari-arinya, ada saluran ari-arinya yang memang akhirnya dicopot sama si Rain. Anjing juga tuh, main copot, ayo udah bodo amat, udah ayo bawa lari gitu. Nah, ovomorph ini di dalamnya itu bukan ada facehugger, tapi ada bayi. Ada bayi yang memang diselimuti oleh acid blood. Maka dari itu si Rain kan gak bisa mengkonten si ovomorph ini secara benar-benar kan. Tapi dia langsung menjatuhkannya itu karena kena cairan asamnya, atau bisa dibilang dia tahu ada cairan asam di situ karena kain yang dia pakai untuk membawa ovomorph ini meleleh tiba-tiba. Dan memang benar si bayi ini kebal dengan acid blood, dan dia bisa dibilang dilindungi oleh si acid blood ini, atau bisa dibilang cairan acid ini. As soon as si ovomorph ini keluar dari tubuhnya Kay, itu memang dia langsung terbuka. Jadi memang si ovomorph ini merupakan hal yang paling cerdas dari kelahiran Offspring ini. Karena kenapa? Si ovomorph ini benar-benar melindungi bayinya plus melindungi Kay. Karena kalau misalkan si ovomorph ini terbuka di dalam tubuhnya, kayak mampus pak, dia langsung nggak pakai basa-basi, mati langsung karena kan kena cairan asam. Tapi dia baru keluar, baru dia kebuka. Jadi ini adalah self defensive juga, dimana mungkin redemption untuk si Kay, karena Kay ini kan udah melalui banyak banget trauma dan shocking effect yang akhirnya membuat janinnya terbunuh. Nah, dari semua rangkaian kejadian itu akhirnya si Compound Z01 ini bisa dibilang apa ya, merangkai DNA baru, di mana ya udah kita lindungi aja si janinnya. Kalau misalkan si Kay ini harus berbenturan dengan hal fisik lagi, ya bisa selamat kok gitu. Maksudnya kan kira-kira seperti itu. Dan terbukti
si ovomorph ini benar-benar melindungi bayi atau bisa bilang bayi offspring sampai dia terbuka, dan akhirnya bayi offspring ini bermutasi secara cepat dalam kurun waktu beberapa detik ke fase yang bisa dibilang tingginya 2 meter lebih, tapi itu masih fase bayi, itu masih fase prematur, itu bisa dibilang masih fase mutasi awal. Dan dia belum bisa berjalan dengan 2 kaki. Ini yang mungkin perlu di note ya, di video-video sebelumnya gue nggak pernah ngebahas ini. Ini attention to detail, dimana offspring selama dia belum memakan ibunya sendiri, dia belum bisa berjalan dengan kedua kaki loh. Dia masih berjalan dengan 4 kaki. Jadi fasenya mirip seperti manusia. Ketika baru lahir dan tumbuh besar, kita kan berjalan dengan 4 kaki dulu, baru setelah itu kita develop, kita belajar untuk berjalan dengan 2 kaki. Bedanya untuk offspring ini, dia bisa berjalan 2 kaki setelah menyerap compound Z01 atau cairan black goo yang ada di tubuh si Kay. Mungkin itu juga sekaligus menghisap darah atau nutrisi yang ada di tubuh Kay juga. Karena kita bisa melihat ada beberapa komponen manusia atau organ manusia yang masih ada di offspring versi 4 kaki ini. Baru setelah dia selesai menyerap nutrisi dari Kay, menyerap compound Z01, black goo, darah atau apapun itu, dia mendevelop ekor, dan ekor ini kan fungsinya memang untuk menyeimbangkan, untuk fungsi ekor itu sebenarnya untuk menyeimbangkan. Ya, jadi bukan hanya untuk aksesoris supaya keren-kerenan aja. Fungsi sebenarnya ekor itu kan untuk menyeimbangkan makhluk yang memang harus berjalan dengan kedua kaki tapi dia belum bisa secara sempurna. Jadi case pada manusia ini, karena manusia dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa, jadi kita walaupun tanpa ekor yang menjulur, tapi kita punya tulang ekor aja, kita bisa berjalan dengan 2 kaki secara sempurna. Tapi untuk makhluk-makhluk bermutasi seperti ini, dia memang membutuhkan ekor. Nah, ketika ekor ini tumbuh, si offspring ini baru berjalan dengan 2 kaki. Dia baru bisa berdiri dengan 2 kaki. Nah, ini memang sudah masuk ke fase selanjutnya dari si offspring, di mana akhirnya offspring bisa berjalan dengan 2 kaki walaupun masih belajar. Mungkin sebagian dari kalian bakal bertanya, kenapa si offspring ini ketika dia bisa berjalan dengan 2 kaki, dia tidak langsung membunuh Rain? Kenapa dia malah kayak nunggu atau apa? Sebenarnya dia tidak menunggu loh. Dia itu sedang mempelajari dan juga mendevelop kakinya. Jadi kalau kalian teliti, ketika dia baru berdiri dengan 2 kaki, Rain itu kan gak langsung lari. Nunggu, dia beneran sama-sama nunggu. Jadi si Rain itu nunggu, mikir ini makhluk apa gedenya sampai tinggi 2 meter. Si offspring ini juga sambil belajar, ini makhluk apa kok pendek banget. Terus juga dia sambil belajar, oh gue bisa jalan dengan 2 kaki. Oh fungsi ekor begini. Oh ekor bisa buat nyerang toh. Dia baru belajar itu, dia baru mempelajari. Makanya dia selama ini nyerang dengan pakai tangan kan. Dia nyerang Andy pakai apa? Pakai tangan. Fase jalan 4 kaki. Dia nyerang Rain pakai apa? Pakai tangan lagi. Karena kenapa? Dia baru belajar dan dia hampir jatuh loh di situ. Setelah dia nyerang Rain, terus juga dia kena flashlight dan lain-lain, dia tuh hampir jatuh. Makanya kalau kalian lihat keseimbangan dia tuh nggak stabil. Dan dia baru bisa mencoba jalan cepat itu ketika si Rain itu berhasil menutup pintu. Dia baru bisa coba jalan cepat dan dia dobrakkan tuh pintu. Akhirnya dia paksa buka. Itu dia juga masih develop 2 kakinya. Dan kalau kalian teliti, setelah dari situ kan si Rain beneran berusaha untuk nurunin si kapalnya supaya terisap ke ruang hampa kan, supaya mereka berdua bisa taruhan. Oke, siapa yang terisap ke ruang hampa duluan, karena kalau Rain udah pakai perlengkapan lengkap gitu kan. Nah, si offspring ini untuk nyamperin si Kay, dia jarang pakai ekornya. Sekali lagi itu dia belajar. Jadi dengan dia membuka pintu itu nggak cuma pakai tangan, dia pakai ekornya juga. Dan dia baru mendevelop, oh gue bisa nyerang pakai ekor. Makanya dia nyerang Rain pakai ekor. Sampai Rain jatuh, dia juga berjalan sampai ke dia bagian pasir itu. Dia baru mencoba berjalan dan dia senyum. Senyumnya itu antara senyum dia berhasil memojokkan Rain, atau juga dia senyum karena dia berhasil mendevelop suatu hal. Jadi ketika kita manusia mempelajari satu hal, kita akan senang. Nah, sama seperti si offspring ini, dia berhasil menyerang Rain, menjatuhkan Rain dengan ekornya. Dia berhasil membuka pintu yang memang pintu itu ternyata kuat banget. Dia berhasil berjalan dengan kedua kaki dan dia berhasil mendevelop jalan dia menjadi semakin lama makin sempurna tuh jalannya. Dan dia seneng. Dan kayak dia senyum dan dia ketawa. Dia kayak ketawa kayak, wah akhirnya gue bisa berjalan, akhirnya gue bisa nyerang orang, ternyata gue bisa begini, ternyata gue sempurna. Nah, tapi sebelum kesenangan itu akhirnya ya udah si Rain keburu membuat lubang
di pesawat dengan menggunakan acid blood yang ada di ovomorph sisa dari Offspring, dan keduanya terhisap ke ruang hampa. Dan kayak ngadu siapa yang bisa ngegelantungan lebih lama, ternyata Offspring gagal. Nah, life cycle-nya kan memang berhenti sampai situ. Tapi kalau kalian mengacu kepada konsep art, setelah dari mutasi si Offspring yang 2 kaki dan dia mempelajari semuanya, mulai yang tadi gue sebut, dari dia bisa membuka pintu yang kuat, otomatis otot tangannya terbentuk, dia bisa mendevelop jalan dengan 2 kaki, dia bisa menyerang dengan ekor, dan mungkin selanjutnya itu adalah dia bisa mendevelop dorsal, yaitu tanduk-tanduk yang ada di punggungnya, semakin lama semakin banyak. Dan akhirnya dia bisa memperbaiki tubuhnya menjadi lebih kuat, mungkin dengan tambahan exoskeleton atau pembentukan tubuh dulu menjadi lebih sempurna. Lalu ke kepala, jadi lama-kelamaan setelah dia mempelajari banyak hal, kecerdasannya makin nambah, jadi kepalanya makin kayak penis tuh ke belakang. Dan akhirnya terbentuklah mode Offspring yang memang seperti ini dulu nih, yang bertanduk gini. Baru mungkin dia setelah menyerap berbagai nutrisi atau kompon Z01 lagi yang lebih banyak. Sekali lagi kita belum tahu ya ini dia konsumsinya apa. Cuma asumsi kita adalah dia menyerap black goo atau kompon Z01 sehingga dia bisa mendevelop hal-hal lain. Tapi yang menurut gue logisnya, dia selain menyerap atau mengkonsumsi black goo atau kompon Z01, dia harus mengkonsumsi nutrisi dari makhluk lain. Dia bisa memiliki kecerdasan seperti manusia karena dia menyerap K. Dia harus menyerap hal lain atau makhluk atau organisme lain lagi. Mungkin dia menyerap burung, atau dia mungkin menyerap kelelawar sehingga terbentuk sayap kelelawar, atau mungkin dia menyerap alien queen sehingga dia bisa menciptakan dorsal yang lebih banyak lagi. Walaupun memang sistem reproduksi alien queen dia tidak develop. Sekali lagi, dengan bertambahnya panjang tuh kepala sampai ke belakang kayak penis, yaitu membuktikan seberapa besar atau seberapa luar biasa si Offspring ini bisa berkembang. Nah, kira-kira full ground-nya akan seperti ini. Ini adalah konsep artnya ya. Jadi kalau kita recap lagi, dari ovomorph terbentuk di dalamnya ada bayi, lalu dia tumbuh dalam kurun waktu beberapa detik sampai ke bentuk yang 4 kaki, bayi besar berukuran 2 meter yang berjalan dengan 4 kaki. Dia menyerap manusia, akhirnya dia bisa berjalan dengan kedua kaki, mempelajari aktivitas manusia, mendevelop ekor supaya dia bisa berjalan dengan 2 kaki juga. Akhirnya dia menyerap berbagai macam manusia atau kompon Z01 atau black goo lagi sehingga dia bisa menumbuhkan dorsal, memperbaiki tubuhnya, memperkuat kakinya, memperkuat tangannya, dan juga dengan banyaknya pengetahuan yang diterima, kepalanya makin memanjang ke belakang, bisa dibilang which means otaknya juga makin besar. Lalu dia mungkin menyerap black goo lagi, atau menyerap Z01 lagi, atau menyerap berbagai organisme lain, ya, sehingga dia bisa mendevelop berbagai macam self mechanism yang berguna, baik itu defensif maupun ofensif, baik dari dorsal atau ketahanan tangan, atau dari kaki, atau dari ekor, kepala, atau bahkan dari sayap dia bisa terbang. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, referensi gua ini dari film Alien Romulus dan juga konsep yang dibuat oleh Dan Hallett. Dan Hallett itu adalah konsep art dari film Alien Romulus juga. So, ini resmi dan bukan AI sembarangan atau bukan art fan atau bukan dari fan art. Kira-kira seperti itu untuk life cycle dari Offspring. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. And see you guys on the next video.